Beginilah kegiatan 5 anggota DPRD Kota Gorontalo dalam mengisi masa reses penutupan masa sidang pertama. Lima anggota DPRD Dapil Kota Selatan dan Kecamatan Hulon Dalangi ini mengadakan kunjungan lapangan ke beberapa sekolah, puskesmas, pasar dan kantor kelurahan yang kondisi bangunannya telah mengalami kerusakan. Mengawali kunjungan tersebut, 5 anggota DPRD yang terdiri dari Muksin Brekat, Haji Ariston Tilameo, Titin Suhartin Mobiliu, Darlina Dihuma dan Lukman Alinti meninjau langsung kondisi bangunan SD Negeri 35 Kota Selatan yang terletak di Kelurahan Biau. Kondisi bangunan SDN 35 Kota Selatan ini sangat memprihatinkan. Ruangan kegiatan belajar dan fasilitas di dalamnya telah mengalami kerusakan. Bahkan sangat ironis, salah satu sekolah yang terdapat di pusat kota ini kondisi bangunannya masih merupakan semi permanen. Selain meninjau sekolah ini, kelima anggota DPRD dari Dapil 4 tersebut juga meninjau SDN 36 Kota Selatan yang kondisi sekolah juga ini memprihatinkan. Banyak bagian bangunan yang mengalami kerusakan. Melihat kenyataan ini, 5 anggota legislatif mengungkapkan keprihatinannya. Mereka berharap pemerintah dan dinas terkait segera melakukan renovasi terhadap gedung sekolah tersebut. Mereka berjanji akan memperjuangkan anggaran demi perbaikan sekolah tersebut. Kendala terutama dalam sekolah itu sendiri kan sekolah ini merupakan salah satu tempat untuk proses belajar mengajar. Memberikan satu suasana yang aman, nyaman dan representatif. Jadi perlu kita mendapatkan kenyamanan dan keamanan dari sisi mana? Ya, tentu yang menjadi penunjang utama adalah sarana dan prasarana, di mana infrastrukturnya, di mana personil atau perangkat pengajar atau guru yang ada di sekolah tersebut. Dan yang perlu kita tinjau akan mendapatkan keluhan dari sisi keamanan, apa misalnya pagar ada yang rusak, kalau misalnya banjir dan sampai ke gelap. Ini yang kita jadikan catatan yang kemudian kita akan masukkan dalam pikiran kita sebagai anggota DPRD yang nanti akan dimasukkan sebagai LA melalui Lensra SKPD untuk dianggarkan di tahun anggaran berikutnya. Kalau untuk SDN 35 dan 36 ini Pak, kira-kira apa yang perlu pembenahan atau perlu rehabilitasi kembali dalam struktur bangunannya? Kalau kita sudah meninjau dua sekolah, SDN 35 yang paling parah daripada SDN 36. Kalau SDN 35 itu kita melihat, bukan dua-duanya siap berdiri, tetapi kalau lihat dari sisi keadaan bangunannya, masih lebih sedikit bagus SDN 36 daripada SDN 35. Kondisi fisiknya sangat tidak terlalu representatif untuk menjadi sebagai sarana yang syarat untuk tempat proses belajar mengajar. Kalau hujan misalnya dari sisi bangunan dan bahkan bangunan yang ada sekarang terutama di SDN 35 sendiri itu masih bangunan yang sejak saya zaman SD dulu masih itu dan sekarang masih terus seperti itu. Kita melihat mengidentifikasi bahwa konstruksinya masih semi permanen. Nah kalau tahun 2000 ke atas itu tidak ada lagi bangunan-bangunan yang semi permanen. Ya, yang ada yang mungkin tahun 90 bawah ya, 60 sampai 90 bisa permanen. Tapi kalau 2000 ke atas tidak ada bangunan yang merupakan fasilitas dari pemerintah itu bangunan yang semi permanen. Nah, itu merupakan tanda bahwa bangunan itu masih peninggalan zaman dulu. Memang dari sisi situs kalau bangunan-bangunan tertentu barangkali, tapi kalau sekolah ini kan ada proses yang berjalan di situ, proses belajar, ada aktivitas yang setiap hari dilakukan oleh personil siapkan oleh pemerintah, kemudian dengan masyarakat, anak-anak masyarakat yang menyekolahkan anak-anak. Sementara itu, usai meninjau 2 sekolah di Kota Selatan tersebut, kegiatan reses kelima anggota DPRD kota ini kembali dilanjutkan di Kelurahan Biau untuk melihat kondisi salah satu pasar tradisional di wilayah tersebut.
Usai melihat kondisi pasar beringin, kelima anggota DPRD langsung meninjau salah satu puskesmas pembantu di Kelurahan Pohe, Kecamatan Kota Selatan. Tim Liputan Advertorial Mimosa TV.